Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bihil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka shahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'aqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Rasyadi beserta keluarga yang telah diamanahkan oleh Yang Mulia Tuan Guru kita untuk menjaga surau yang berada di tanah Piayu ini, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Afran, Bapak Pri Marhaban, dan seluruh saudara-saudara yang ada di sini yang senantiasa selalu mendampingi Bapak Haji Rasyadi beserta keluarga untuk tetap menjaga surau yang diamanahkan oleh Tuan Guru ini. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Safruddin yang juga datang dari Tanjung Pura untuk menghadiri hul ulang tahun Tuan Guru kita yang mulia, yaitu Kiai Haji Ali Masud bin Abdullah Al-Bancari, yang tepat pada malam hari ini kita peringati adalah hari yang ke-13 kalinya kita memperingatinya. Dan kemudian yang saya hormati dan muliakan, mungkin tidak saya dapat menyebutkan kalian dari mana asalnya, karena mohon maaf saya tidak tahu menahu daerah-daerah di Pulau Batam ini. Tapi saya sangat bahagia pada malam hari ini dan merasa bangga. Terkhusus terima kasih yang sangat besar kepada orang tua kita yang ada di sini sekarang sebagai pembawa amanah daripada orang tua kita yang mulia Bapak Haji Rasyadi, yang dengan senang hati beserta saudara-saudara yang ada di sini menyambut kami semua telah datang ke Yayasan Tanjung Piayu ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan ribuan maaf jika ada kelancangan tutur kata perbuatan kami selama yang ada di sini mungkin tidak pas dengan saudara-saudara yang ada, tapi itu bukanlah kesengajaan kami. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang sangat memuliakan dan ingin memiliki dan mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuan Guru kita, yang dapat membawa kita untuk mengenali diri Allah dan dapat menyelamatkan kita kembali kepada Allah. Pertama juga kita tidak lupa harus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini, atas izin Allah, dari mana kita berasal, kita dapat berkumpul di sini dengan suatu tujuan yang satu, adalah untuk mengenang, untuk mendalami, agar supaya kita dapat menyempurnakan ilmu yang kita terima dari Yang Mulia Tuan Guru kita untuk dapat kita amalkan. Maka alangkah sia-sianya
pengorbanan orang tua kita yang mulia, jerih payahnya, keringatnya dia korbankan untuk kita siang dan malam bertahun bahkan puluhan tahun lamanya, namun kita tidak dapat mengamalkan ilmunya yang sehingga menjadi manfaat untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena para rasul diturunkan ke muka bumi ini dan digantikan oleh para alim ulama adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira bagi orang yang beriman dan peringatan bagi orang yang kafir. Maka agar kita semuanya ini beriman kepada Allah. Dari mana kita bisa beriman kepada Allah? Dari mana kita bisa mencintai Allah? Iman itu bahasa Al-Quran, bahasa kita cinta. Kalau kita tak tahu, maka pepatah mengatakan tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka yang mulia Tuhan Guru kita dengan senang hati memberikan ilmu dan petunjuk kepada kita, mengenalkan diri Tuhan kepada kita agar dapat kita cintai. Itu. Maka tadi sedikit dari Bapak Pri Marhaban menyampaikan ada hal yang harus kita perhatikan dari perjalanan kita ini, yang harus selalu kita ingat. Sedih jemaah, maka sedihlah Tuan Guru. Senang jemaah, berarti senanglah Tuan Guru. Apalah yang membuat Tuan Guru senang? Dan apalah yang membuat Tuan Guru sedih? Sudahkah kita ketahui? Yang membuat Tuan Guru itu senang, inilah dia. Bermacam-macam manusia berkumpul menghadapkan dadanya untuk menerima ilmu Allah. Dan apa yang sangat disedihkan oleh Tuan Guru kita, di saat kita sudah menerima petunjuk Allah, namun ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita. Maka acara hul pada malam hari ini dengan tema lazimkanlah bermuzakarah dan jangan berbantah-bantah. Itu salah satu pesan guru, Tuan Guru kita. Dekat-dekat dia ingin kembali kepada Allah. Jadi sudah diingatkan. Bahkan apa yang dikatakan Tuan Guru ini, apa yang dikatakan Al-Quran pada surat As-Surah ayat 13. Dan dialah Allah yang telah mensyariatkan agama kepadamu, apa yang telah diwahyukan, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Maka tegakkanlah agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Tetapi alangkah miris, pada perjalanan kita tidak perlu disembunyikan. Dan karena itulah juga yang menghantarkan saya datang kemari. Karena apa? Karena rasa peduli kepada saudara ini. Di mana-mana banyak terjadi perselisihan dan pertikaian di sisi jemaah Tuan Guru ini hanya karena ilmu, hanya karena pemahaman. Maka berbantah-bantah satu dengan yang lain. Maka dengan itu putuslah hubungan silaturahmi. Padahal seharusnya muzakarah itu adalah wasilah, jalan untuk bersilaturahmi itu. Karena bukan muzakarahnya yang mau diambil, bukan ilmunya yang mau diambil, tapi silaturahminya yang mau diambil. Karena barang siapa yang bersilaturahmi, kata Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya, memberinya rezeki, memberikannya rahmat, dan memanjangkan umurnya. Maka barang siapa yang senang rahmat Allah, panjang umurnya, murah rezekinya, maka perbanyaklah hubungan silaturahmi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku ciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan aku hubungkan mereka satu dengan yang lain dengan namaku Ar-Rahim. Barang siapa yang memutuskannya, berarti memutuskan hubungan denganku. Barang siapa yang menjalinnya, berarti menjalin hubungan denganku.
Jadi kita bicara tentang Tuan Guru, manalah zahirnya Tuan Guru itu sekarang. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan kita lihat. Ada yang ditinggalkan Tuan Guru, walaupun kita tidak melihatnya secara zahir seperti wajah yang kita lihat di hadapan ini gambarnya, tapi wajahnya menjadi rahmatan lil alamin. Pada diri kita semua orang-orang yang cinta kepadanya berarti ada diri Tuan Guru di dalamnya. Maka kita tidak boleh membencinya. Cuma terkadang kita cara menunjukkan cinta itu tak sama. Makanya dalam persaudaraan inilah dikatakan iman. Maka iman itu isinya adalah sabar. Maka ilmu, iman, sabar. Iman ini mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita mau menjadi persaudaraan tapi tingkah laku saudara kita ini macam-macam. Maka sabarlah kita menghadapinya. Barulah Islam. Apa itu Islam? Berserah diri kepada Allah. Tawakal. Baik dan buruk datang daripada Allah, itulah keridaan. Itulah rukun iman yang kan. Baru fikir. Apa yang kita fikir? Setiap manusia melakukan sesuatu itu mesti mempunyai sebab dan maksud dan tujuan. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka jadilah pandangan yang satu nur, dan akhirnya dapatlah hikmah kebenaran. Jadi terima kasih kepada yang sama-sama kita tuakan di sini. Perjalanan Tuan Guru ke Batam itu di saat saya berusia 7 tahun. Saat itu kami sholat bersama almarhum Ibunda Rosmini dan ada adiknya satu bernamanya Usman. Dan saya di belakang Tuan Guru sholat maghrib saat itu. Kemudian selesai Tuan Guru itu sholat dan 2 kali doa yang terakhir, dia menangis nangis-nangisnya. Lalu kami bertanya kepadanya dan juga ikut menangis. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Kenapa menangis? Ada yang datang kepada saya, memberikan perintah saya harus mendakwahkan ilmu ini keluar dari Pulau Sumatera. Maka adik iparnya tadi yang bernama almarhum Pak Usman itu, dia bertanya, kemanalah abang mau pergi? Ke Kepulauan Riau. Di mana itu? Pulau Batam. Cemana abang ke sana? Lihatlah nanti petunjuknya. Tapi saya harus ke sana. Seiring waktu berjalan, datanglah yang sama-sama kita tuakan di sini, abang-abang kita, orang tua kita, Bapak Haji Rasyadi membawa Tuan Guru di Batam. Seiring perjalanan saya berbincang semalam, apalah sebabnya Bang Haji bawa Tuan Guru ke Batam ini? Karena rindu yang tidak bisa dibilang. Saya dari Serapuh pindah ke Batam bekerja, timbul kerinduan. Maka saya bawalah. Tadi maka disebut juga dalam Bapak Primarhabat karena kerinduan. Beberapa waktu dipanggil, walau beberapa saat datang kembali. Tidak lama Tuan Guru. Sering saya perhatikan saat ke Batam pas di bulan puasa. Pertengahan 10 saya pun juga alhamdulillah ada 2 kali ikut. 2002 saya kemari sama 2006. Alhamdulillah saya juga sangat terkejut. Perubahan yang sangat besar surau ini, lebih baik, lebih cantik, lebih kuat, dan lebih nyaman di tempatnya. Mudah-mudahan bukan hanya gedungnya yang dibangun menjadi kuat dan besar, tapi persatuan dan persaudaraan kita semua. Maka saya datang kemari atas tuntunan yang mulia Tuan Guru kita juga. Karena antara kalian dan Tuan juga tidak bisa diputuskan. Itulah persaudaraan.
Tanjung Pura, Tanjung Piayu, dan Tanjung Uban. 3 tanjung ini apabila bersatu pasti akan tunduk seluruh tanjung-tanjung yang ada. Di Tanjung Pura itu ada ilmu, asal mula ilmu itu di sana. Itu tidak bisa dibantah dan didustakan. Dari sanalah ilmu itu berawal. Dari sanalah ilmu itu berkembang, dan di sanalah ilmu itu berakhir. Dan sama-sama kita saksikan makam yang mulia Tuan Guru kita pun berada di sana. Dan yang kedua, ada Tanjung Piayu. Mana Tanjung Piayu ini? Inilah pengembangan umat. Maka dijadikanlah Piayu ini pusat daripada organisasi lembaga pengajian majelis taklim fardu ain oleh yang mulia Tuan Guru kita. Bukan sesuatu yang kebetulan. Seorang ulama itu bisa berpandangan 2 kali kehidupan dunia ini pun dia akan tahu atas izin Allah. Dan dia sudah memilih tanah Piayu ini. Bukan berarti dia asal pilih. Pasti dia telah membuat perhitungan yang sangat besar. Dan kemudian ada Tanjung Uban. Di situ ada anak Tuan Guru yang tertua. Jadi mana zahir Tuan Guru sekarang? Kalau memang di batin kita itu ada Tuan Guru, zahirnya harus ada. Wa syari'atu bila hakikati atilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat apa, berhakikat tanpa syariat batal. Jadi tidak bisa dipisahkan antara badan dan jiwa, tetap akan ada zahirnya yang ditinggalkan. Disitulah makomnya. Maka kalau tidak ada makom, tidak akan bertemu. Mana makom Tuan Guru itu sekarang? Kalau kita pandang dia sebagai seorang guru, makomnya ini adalah jemaahnya. Maka saat bertemu kita satu dengan yang lain, maka lahirlah ulama itu. Ilmu itu akan jahir dengan sendirinya. Bukan hanya ditanamkan. Karena ilmu itu ada petunjuk Al-Quran itu. Ada yang berhuruf bersuara, ada yang tak berhuruf tak bersuara, ada yang berhuruf tak bersuara, ada yang tak berhuruf tak bersuara. Yang berhuruf dan bersuara itu dalil naqli namanya. Itulah menjadi dalil ilmu fikih. Berhuruf tak bersuara itu dalil akli namanya, menjadi ilmu usulti. Maka maduni namanya. Barulah tariah huruf tiada suara itu dalil jamali, itu tasawuf ilmunya. Inilah yang diajarkan oleh yang mulia Tuan Guru kita dari ilmu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Bahkan ada tingkatan martabat ilmu hayallah fanafilah waqabilah musahadah, baru sampailah kepada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Untuk sampai tingkat i'tikad ahli sunnah wal jamaah harus melalui 3 tingkatan lagi. Tapi tidak bisa bil lisan. Dia bilhan. Mana dia? Mahabbah, mukasafah, dan mutabalah. Maka disinilah masanya saat kita ditinggalkan oleh yang mulia Tuan Guru kita, kita harus mahabbah. Penuhkan hati kita ini dengan cinta. Karena Tuan Guru sudah membersihkannya dari ujub, sum'ah, takabur, riya, asad, dengki, dan tinggi diri. Hidupnya adalah sombong. Mana dia? Wujuduka jambun la kiasalahu li ghairihi. Bermula kamu merasa ada itu dosa dan tiada kias baginya dan bagi lainnya. Maka ini dia. Baru diisi dengan ilmu, iman, Islam, sabar, fikir, nur, hikmah. Maka bagi siapa yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menanamkan, memberikan 4 pemberian. Mana? Ilmu, iman, tauhid, dan ma'rifah. Ilmu itu pengetahuan. Iman itu adalah perjalanan. Jadi setelah kita ketahui, kita jalani. Tauhid baru kita jumpai. Barulah ma'rifah, barulah dihadap. Barulah nyata la maujudun ilallah.
Tidak ada yang ada. Yang ada itu semata-mata wujud Allah. Jadi kalau semua yang ada ini wujud Allah, yang berlaku hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Tidak ada benci dan dendam. Mohon maaf, Bang Haji, Pak Din dan semua saudara-saudaraku yang ada. Tuan Imam bukan mengajari kalian. Tuan Imam bukan berlagak ingin selebih. Apakah penyampai atau tidak? Saya datang kemari sebagai saudara kalian. Maka ada dua jalan. Yang pertama saya datang kemari, ayat Quran. Fattaqullaha wa aslihu jata bainikum. Atillah wa taqullaha in kuntum wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Saat sepeninggal yang mulia Tuan Guru kita, ada beberapa perjalanan-perjalanan di antara keluarga dan murid. Maka saat sekarang ini, setelah sekian lama terputus karena sinyalnya mati, bukan karena benci tidak mau berhubungan, maka Tuhan datang kemari coba mau membangun sinyal itu kalau bisa, agar supaya terhubung kembali. Maka di darat sana sekarang sering disebut di media sosial namanya Kampung Darussalam. Itu kampung kalian juga. Itu kampung kita semua. Bukan hanya umat Tuan Guru, tapi seluruh umat manusia layak dan juga boleh datang ke sana dengan membawa persaudaraan. Karena di sana tidak ada membeda-bedakan antara harta, tahta, pengetahuan, tidak. Karena kita di sana hanya ingin menerapkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa di antara kamu. Karena terputusnya itu sinyal tadi, maka banyaklah pandangan-pandangan dari penyampai-penyampai yang mungkin ada pada kita yang tidak pas, tapi Tuhan tidak sempat mengklarifikasinya karena sibuk dengan urusannya yang di sana. Tapi alhamdulillah Allah memberikan sedikit senggang waktu kepada Tuhan untuk mengunjungi saudaranya yang ada di sini untuk memperbaiki hubungannya itu. Tuan Imam mungkin banyak kesalahan selama melakukan perjalanannya dalam mengamalkan ilmu Tuan Guru itu, mungkin terjadi perbedaan prinsip dan pandangan. Maka pada hari ini Tuhan sampaikan bahwasannya di sana hanya menunggu siapapun yang datang untuk menjalin persaudaraan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya dijadikan banyak nama-nama, dan dengan nama-nama itu tempat kamu saling meminta, dan janganlah kamu putuskan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah sangat dekat dan mengawasi kamu. Tidak ada arti apapun sebesar apapun yang Tuhan bangun di sana kalau Tuhan meninggalkan kalian di sini. Kenapa ke Batam? Karena Batam ini pusat jemaah itu. Sia-sia Tuhan datangi semua kalau Tuhan tidak datang kemari. Seperti air yang dari atas harus turun ke bawah, gak bisa air dari bawah naik ke atas. Maka kenapa Tuhan datang? Alhamdulillah, dengan kemuliaan hati orang yang kita tuakan sekarang, Nona Haji Rasyadi, menyambut Tuhan di sini dengan pelayanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadanya dan kekuatan dan petunjuk hingga bisa terus memimpin, membawa adik-adiknya yang ada di sini untuk sama-sama mengamalkan apa yang telah diamanahkan, yang diajarkan oleh yang mulia Tuan Guru kita. Secara ilmu, adat dan adab, pandangan kalian harus satu kepada Bang Dada Haji Rasyadi ini. Kenapa demikian? Karena apabila orang tua kita meninggal dunia, pastilah anak yang tertua itu yang akan menjadi tumpuan pandangan daripada adik-adiknya yang lain. Dan secara adab, dialah yang membawa Tuan Guru datang kemari sehingga adanya ilmu itu berkembang dan kalian mengenalnya.
Namun Bangga Haji Rasyadi juga tidak bisa bangga karena itu. Itu adalah amanah dan tanggung jawab yang besar yang diberikan Allah yang harus tetap dijalaninya. Maka apapun yang terjadi pada kalian semua, Bangga Haji Rasyadilah yang bertanggung jawab di sisi Tuhan Guru dan Allah dan Rasul. Dan kalian pun juga jangan bandel-bandel hingga buat dia pening. Begitu. Dengarkan nasihatnya. Selama nasihatnya itu benar dan membawa kebaikan, ikutilah, kecuali kepada kemaksiatan. Inilah pesan. Mohon maaf Bang Haji kalau lancang, karena kita bersaudara. Wa aslihu baina ahwaikum. Itu saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi tema malam hari ini menggugah kita adalah senantiasa bermuzakarah dan perbanyak hubungan silaturahmi, hindari pembantah-bantah, karena berbantah-bantah itu adalah perpecahan. Maka jadilah hati kita ini adalah seperti gelas yang kosong saat kita berkumpul, agar saat kita berkumpul dengan melihat saudara kita pun petunjuk itu sudah datang. Karena tidak ada yang tertinggi di alam semesta ini selain hanya kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Kasih mengasihi akan menimbulkan kesenangan, sayang menyayangi akan menimbulkan kebahagiaan. Dan apa musuh yang harus kita sirnakan? Bukan saudara kita itu musuh, adalah yang menjadi musuh kita amarah dan benci. Kalau sudah marah, anak pun jadi musuh, istri pun jadi musuh, suami pun jadi musuh, semua menjadi musuh kita saat marah itu menguasai. Maka itulah yang harus dilawan. Apalagi benci. Kalau sudah benci tak mau lagi menjalin hubungan, maka putuslah hubungan dengan Allah. Maka diisikanlah hati kita ini, karena kita sudah dibaiat oleh yang mulia Tuhan Guru kita, sudah disucikan, diisi ilmu iman, Islam, sabar, berpikir, hikmah, setelah dibuang ujung semata kabur, hasad, dengki dan tinggi diri. Maka tentulah hati kita itu hanya berisikan sabar dan hikmah. Sabar. Maka innallaha ma'as sabirin. Itu. Dan kemudian Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah watabsaru watashabari hukum wasbir. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu berselisih sehingga kamu menjadi gentar dan kekuatanmu menjadi hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka Tuhan harapkan kepada saudara-saudara Tuhan yang ada di sini, ayolah kita satukan semua kekuatan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang ada dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang bersih, dengan perbuatan atau hati yang bersih, pikiran yang tenang dan perbuatan yang benar. Karena tanpa persatuan tidak akan bisa. Jemaah tidak akan bisa mengembangkan ilmunya jika meninggalkan keluarga. Dan keluarga pun jika ingin mengembangkan ilmunya tidak bisa keluar daripada jemaah. Maqam Tuan Guru itu pada keluarga dan jemaah, itulah zahirnya. Kami sebagai anak tidak akan bertemu kepada Tuan Guru zahiriyahnya kalau kami tidak berhadapan baik dengan kalian. Dan begitu juga kalian sebagai jemaah tidak akan pernah baik di hadapan Tuan Guru jika kalian mengabaikan apalagi menghinakan keluarganya atau adalah dagingnya atau anaknya. Karena wasilah itu wa sahabati wa qarabatihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa ahlul baitihi ajmain. Sahabatnya juga harus dihormati, kerabatnya harus dihormati, zuriatnya harus dihormati, dan istri-istrinya harus dihormati, apalagi ahlul baitnya. Tahu siapa itu ahlul bait? Orang-orang yang benar-benar mencintai dan diri Tuan Guru itu memang benar ada di dalamnya. Jadi kalau memang kita ahlul bait Tuan Guru, tentu bisa kita memandang semuanya ini adalah diri Tuan Guru. Cuman
Tuan guru itu kadang ada yang mungkin kita pandang perbuatannya tidak baik, kita lakukan. Contoh orang tua, pasti mungkin ada yang tidak pas perbuatannya daripada yang kita lihat dan kita rasakan. Apakah kita boleh marah? Hah? Tuan guru nih nggak benar ini, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, marah kita sama dia, bisa? Tidak, karena kita cinta memuliakannya. Inilah kalaupun ada terjadi kesalahan-kesalahan daripada saudara kita kepada kita, berarti itulah salahnya Tuan guru itu, berarti kita tidak boleh marah. Begitu. Maka hadapilah dengan sabar. Begitu. Jangan kesalahan saudara kita kepada kita menjadikan sebuah kebencian. Karena semuanya tidak lain adalah ujian baik dan buruk datang daripada Allah. Itulah yang akan menghantarkan kita mendapatkan sebuah keridaan. Kita tidak akan pernah aman hidup kalau kita tidak menjadikan diri kita orang yang baik, dan kita tidak akan pernah tentram hidup kalau masih memandang ada orang yang tidak baik. Maka kalau mau aman tentram, jagalah diri senantiasa berbuat baik, dan jagalah pandangan untuk selalu berprasangka yang baik, baik kepada hamba Allah maupun ujian yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Mohon izin mengaji, mungkin inilah yang dapat Tuhan sampaikan. Tuhan harapkan semua kita dapat bersatu kembali. 13 tahun ini bukan suatu angka yang biasa. Rasulullah mendakwahkan ilmu tauhid selama 13 tahun. Apa itu tauhid? Persatuan, tapi yang nyata adalah perpecahan saja. Maka ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini selalu bertikai saja ini. Kecuali di hadapan Rasul. Itulah berani mereka. Tapi kalau di belakang, begitu. Luar biasa. Maka sekarang Tuhan harap sudahlah matang ilmu tauhid kita semua. Dan 13 tahun di Mekah, berjalan ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah itu tidak ada lagi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang ada hanya Rasulullah. Semua diatur oleh Rasulullah. Begitu. Maka tidak ada lagi yang dipandang daripada kita sekarang. Bukan cerita ilmunya, bukan paham ilmunya. Kamu cinta sama Rasul, cinta sama Tuan Guru, apa buktinya? Kalau Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku beserta aku dalam surga. Siapa yang dicintai oleh Rasul? Siapa? Ummati. Jumpa sama Rasul? Pernah jumpa sama Muhammad Rasulullah yang 13 tahun di Mekah itu di Madinah? Pernah? Jumpa nggak sama umat Rasul yang 13 tahun di Mekah di Madinah? Di samping kita ini, di samping kita ini, di hadapan kita inilah umat Rasulullah. Maka cintailah semua yang ada di sekeliling kita, karena Rasulullah sangat mencintai. Jadi kalau begitu Tuan Guru, siapalah yang dicintainya? Saya anak. Tuan Guru itu sangat mencintai jemaahnya daripada anaknya sendiri. Bukan berarti dia tidak menyayangi anaknya. Habis waktunya hanya untuk mendidik umat ini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Saya jika berdusta, tidak ada keimaman daripada diri saya lagi. Jika saya berdusta kepada kalian hari ini, apa yang saya katakan? Saya mengaji sama Tuan Guru dalam seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama ngaji alif-alifan itu, dan yang kedua membaca suratul Fatihah untuk naik Al-Quran. Kenapa? Karena dia bukan mengajarkan kitab suci, ayat dan ayat-ayatnya, tapi dia menghantarkan pengenalan kepada siapa Zat yang Maha Suci, yang kalamnya menjadi ayat suci Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Maka tak sempat lagi dia mengajarkan ayat-ayatnya pada adanya. Jadi bagaimana? Maka kami harus berjuang juga, karena dia cintanya pada jemaahnya. Maka kami pun juga menjadi jemaahnya dengan membaiat diri kepadanya. Maka kami anak, namun juga kami jemaah. Begitu. Begitulah sayangnya Tuan Guru kepada jemaah ini. Bahkan mungkin kalau ada yang di sini masih hidup orangnya, istri yang disebut tadi Ibu Rusmini itu adalah ibu yang ibu Tuan Imam.
Itu dia sangat sayang kepada jemaah ini. Makan minum walau tengah malam datang tetap dimasakkannya. Tidur dicarikannya kain, diselimutinya. Bagaimana dia menyayangi anaknya, begitu juga dia menyayangi jemaah. Ini Pak Murhabat Haji Rasyadi, benar nggak? Pak De, benar nggak? Ya, Pak Pade, benar. Jadi sangat sayang dia kepada kita. Alangkah mirisnya kita bisa membenci saudara kita, bahkan saudara kita itu yang disayangi. Maka timbulkanlah kemakluman dan kemaafan atas tingkah laku saudara kita. Begitu. Biarkanlah Allah memberikan petunjuk kepadanya jika dia melakukan kesalahan agar dia kembali sadar. Tapi kita tetap terus berharap persatuan dan persaudaraan kita harus berjalan dengan baik. Karena tidak ada harta yang tertinggi dalam alam semesta ini selain persaudaraan dan kekeluargaan. Dari persaudaraan datanglah rahmat, dari kekeluargaan datanglah karunia, dan ini semuanya tidak akan kita dapatkan kalau tidak mendapatkan keridaan dan syafaat. Gimana caranya? Mu'alliman, muta'alliman, mustami'an. Belajar, mengajar, mendengar. Tak tahu kamu mengajar, dia menyampaikan yubalighu anni walau ayah. Tak tahu kamu belajar, dan tak sempat kamu belajar, mendengar pun jadi. Jangan jadi orang yang kapan mengajar pun tidak, belajar pun tidak, dan mendengar pun tidak. Yang adanya menyalahkan orang yang belajar saja, menyesatkan orang yang belajar. Jangan kita jadi seperti orang yang seperti itu. Mungkin inilah yang dapat Tuhan sampaikan. Datanglah ke kampung sana jika ada waktu, karena di sana adalah makam Tuan Guru. Sama seperti Rasulullah makamnya di Madinah. Kalau tak sampai ke Madinah, tak sampai ke makam Rasul. Kalau tak sampai ke darat, tak jumpa makam Tuan Guru. Kalau makamnya bisa dijumpai, itulah keluarga dan jemaah, itulah makamnya. Jadi kalau keluarga mau jumpa Tuan Guru, datangilah jemaah. Kalau jemaah mau jumpa makam Tuan Guru, datangilah keluarga. Begitu. Maka kita di sini semuanya adalah satu keluarga. Jangan ada lagi terpisah-pisah hanya karena pemahaman dan keyakinan. Karena itu semua akan sirna. Itu tidak akan dibawa pulang oleh kita. Tidak akan ditanya seberapa tinggi tingkatan tarikatmu, zikirmu, paham hakikatmu, i'tikadmu, nggak ada ditanya. Karena kami membalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan. Maka Tuan Guru kita mengajarkan ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, dan i'tikad. Tak semuanya kita akan mampu, karena baru baiat sudah tak jumpa Tuan Guru. Mengaji pun setahun sekali, ada yang mungkin 2 tahun sekali, mungkin ada yang 5 tahun sekali. Dari mana bisa sama dapat pemahaman? Maka ada yang sampai pada syariat, ada yang sampai pada tarikat, ada yang sampai pada hakikat, dan ada yang sampai pada ma'rifat, dan ada yang merasa katanya sudah sampai pada i'tikad. Kalau sudah sampai merasa pada i'tikad, wajib mempersatukan, karena i'tikad itu adalah awal, akhir, zahir, dan batin. Itulah dia. Maka sedikit orang yang mencari kehidupan ke sawah, orang mencari kehidupan yang ke kota, orang yang mencari kehidupan ke laut, orang yang mencari kehidupan yang ke hutan. Manalah yang paling benar mencari kehidupan ini? Semuanya benar, karena itu jalan yang sudah ditentukan Allah. Maka disinilah rukun iman yang ke-6, baik dan buruk semuanya datang daripada Allah. Kalau sudah yang datang dari Allah, baik bersyukur, tak baik bersabar. Mohon izin mengaji, mohon pada saudara semua, mungkin ada kelancangan Tuan Imam. Tuan Imam bukan mengajar ya, bukan mengajar kalian, tidak. Tuan Imam hanya menyampaikan rasa yang ia dapatkan daripada sama-sama kita belajar daripada yang mulia Tuan Guru kita. Pada malam hari ini Tuhan sampaikan kepada kalian, mungkin ada manfaatnya, khususnya bagi Tuan Imam dan bagi kalian lainnya. Itu mungkin ini saja, lebih kurang Tuhan mohon maaf. Sekali lagi Bang Haji, Pak Andin, dan Pak Haji Amran, dan Pak Primo Harban, dan saudara-saudara semua yang ada di sini, jika ada kelancangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.